yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang menarik kita lihat dari khotbah Nats ini, bagaimana setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita melihat dengan asik di ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jika dihubungkan dengan ayat 10, ada kata yang mengatakan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, apakah yang terjadi di setiap kehidupan kita? Bagaimanakah kedalaman firman Tuhan yang kita diperdengarkan pada minggu hari ini? Di ayat 9 tadi mengatakan bagaimana mendapatkan, melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah tentunya yang dinyatakan oleh pengamsal sendiri, Raja Salomo, bagaimana menuliskan hal yang luar biasa, menegaskan bagaimana dengan dia seorang raja mengatakan, men-sharekan, membagikan bagaimana dia raja seorang yang penuh hikmat, bagaimana dia yang telah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga dia memampukan dalam kehidupannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara, bukan Tuhan yang serba kekurangan atau bagaimana kita sepatutnya mau memberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai Bapak, Ibu, Saudara, adalah sumber kehidupan, adalah pemilik dunia yang seutuhnya. Karena itu bagaimana kita Bapak, Ibu, Saudara mengembalikan apa yang dari Tuhan yang kita terima sebagai sumber. Mari dengan ini kita muliakanlah Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, bagaimana setiap orang yang percaya mengakui, mengimani bagaimana anugerah yang kita terima. Dan bagaimana kita mengucap syukur kepada sumber pemberi berkat kepada kita. Dan kita mampukan mengembalikannya dengan kemuliaan kepada Tuhan. Juga mengingat bagaimana kejadian bangsa Israel, bagaimana pemberian Tuhan kepada mereka, bagaimana mengajarkan setiap umat supaya beribadah menyembahnya dengan semua yang ada pada kita. Bapak, Ibu, bagaimana memuliakan kepada Allah sumber berkat, bagaimana Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik, dan Tuhan adalah sejarah bagi bangsa Israel, dan Tuhan sejarah bagi kita juga Bapak, Ibu, Saudara, yang memberikan segala sesuatu bagi kita Bapak, Ibu. Artinya bagaimana kita mempersembahkan dalam kemuliaan Allah, bagaimana yang ada pada kita, kita kembalikan kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus yang mana di uang logam diberikan kepada dia gambar kaisar dan gambar bagaimana Kristus, bagaimana gambar atau memberikan kepada Kristus. Berikanlah
kepada kaisar yang patut kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang patut kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, bukan secara materi yang dikatakan manang holan persepsipta, manang konotasi, ini mah durung-durung. Oh, persembahan marak daong. Alai bagaimana totalitas kehidupan kita yang kita sudah terberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita memberikan dari ucapan syukur kita yang kita nyatakan Tuhan adalah sumber karunia, sumber berkat bagi kita. Artinya ini teologi dari perjanjian lama. Semakin engkau memberi, semakin banyak engkau terima. Dikatakan ikan teri, ikan tenggiri, semakin memberi, semakin terberkati. Itu teologi perjanjian lama. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru atau teologi perjanjian baru. Artinya Kristus sudah mempersembahkan dirinya, tubuhnya untuk pengorbanan keselamatan kita di kayu salib. Sekarang Bapak Ibu, apa yang kita persembahkan? Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya. Apa yang kita gantikan lewat persembahan Kristus, lewat pengorbanan Kristus kepada kita, kepada dunia ini Bapak Ibu, yang segala sesuatunya bersumber dari Tuhan sendiri. Artinya mari kita nyatakan, Bapak Ibu, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dengan talenta, harisma, dan totalitas kehidupan kita, atau memberikan dengan cara contoh dari kehidupan kita. Mari pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan secara bijak dan bertanggung jawab. Berikanlah bentuk kebutuhan kepada orang lain, seperti yang dikatakan tadi untuk Natal sekolah minggu. Dan juga tadi malam bagaimana kariti sosial atau amal sosial yang diberikan oleh gereja melalui NHKBP. Artinya bagaimana kita dengan penuh kasih memberikan persembahan maupun dengan berbagai keterampilan, berbagai tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, Saudara, lewat firman ini kita mau diajak secara refleksi dari nats ini. Kelolalah hartamu dengan baik, kelolalah jabatanmu dengan baik di dalam Tuhan. Karena itu kebahagiaan bukan secara materi Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana mempersembahkan kehidupan kita, pemberian kita dengan sukacita kepada Tuhan. Rasa ungkapan syukur kita sebagai sumber dari apa yang kita terima Bapak Ibu Saudara yang dari Tuhan. Milikilah kesetiaan dan ketaatan sebagai kunci yang kita terima berkat-berkat Tuhan yang tercurah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita menghindari bagaimana kehidupan yang egois, tetapi memikirkan bagaimana dengan orang lain, mengembalikan apa yang kepada Tuhan, milik Tuhan, dan memberikan kepada negara apa menjadi milik negara atau kaisar atau pajak. Tentunya ini diberangkatkan dengan sukacita juga kepada kita, dengan nats epistel juga. Karena itu saudara, kemurahan Allah menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan apa yang kita sudah terima sebagai ungkapan kemurahan Allah, kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya pertama kita memberikan kehidupan kita, roh jiwa kita, semua menjadi ibadah persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mungkin kita mempersembahkan tubuh kita yang di dalam kehidupan kita katakan keberdosaan, atau kita katakan juga di dalam anak-anak muda yang mengalami
dengan narkoba atau dengan minuman keras, bagaimana dia mau mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang sejati, yang kudus kepada Tuhan. Mungkin ini juga sebagai perenungan saya Bapak Ibu, bagaimana ketika Danau Toba juga menjadi destinasi para wisata di Indonesia. Kita lihat bagaimana kita kembali kepada nats firman ini, bagaimana kemurahan Allah, bagaimana supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi diangkat destinasi Danau Toba, tetapi saya lihat okultisme, animisme juga semakin dikembangkan di busuk buhit. Jadi ini don't mind. Iya, destinasi Danau Toba, destinasilah. Alai undang gabi adong desi unsur-unsur magisnya, manang gabi animisme, manang okultisme di dalam kehidupan itu. Alai mohado hitanong di pai baru, kita sudah di dalam kehidupan yang baru, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kehendak Allah yang baik dapat kamu disempurnakan. Itulah kita yang sudah diperbaharui Bapak Ibu di dalam Kristus. Kita memberikan, mempersembahkan persembahan yang sejati, yang benar. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu di dalam semuanya, totalitas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga halnya Bapak Ibu, kalau tadi ada bagaimana penggembalaan Epurus memang agak menurun. Jadi kami mau menyatakan Bapak Ibu menggugah bagaimana kita memberikan apa yang sudah Tuhan berikan, persembahkan. Jadi saya berani mengatakan itu Bapak Ibu karena saya sudah mengalami sewaktu saya 27 tahun yang lampau sebagai pendeta. Bae medope balajote padi. Kita bayangkan Bapak Ibu bayaku kamu naing 27 tahun nasal puau balajokku eme di Hubang, diantarkan ke rumah, dan ini masih saya jemur di pasah tukilang, di garis musena tukilangi dengan harga lomonina sidama. Jadi itu masih saya alami selama kurun waktu 7 tahun di HKBP Parmonangan, Resort Parmonangan, adong nasian Hubang tentu tahu, dengan perjalanan kaki 3 hari lamanya untuk mendapatkan satu gereja ke gereja yang lain. Tentunya saya di sana melayani mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, kembalinya bayangkan jalan kaki di pertengahan Sorkam ke Sibolga, ke Tarutung, dari Tarutung lagi ke Parmonangan. Jadi artinya itulah sebagian yang kalau sudah menikmati bagaimana berkat Tuhan di desa, tentunya dengan sentralisasi ini kita sambut Bapak Ibu asa dosa teh. Jadi cemburu duiba na juluon song rapak padita na berpuliong mak. Batuan itu di ibadung iba song nadong ra otik berengon bah song dalam gateng pada saturi ina habi ngagatikyan na tiamang dah. Jadi idotong. Jadi ay buhanon waeng. Molorodo nga padita sa Badung sa napia dumata. Aduh, ini pendetanya dari Bandung ya. Oh, ini pendetanya dari Jakarta, pendetanya dari Surabaya. Sesungguhnya, aduh, itu diga manwangi ba berapliasi manang maranganangan saat doneng tu kota ibahaduan, karena sudah kita nikmati bagaimana kehidupan selama 7 tahun di pedesaan dengan natur balajo. Jadi bagaimana kami gugah Bapak Ibu kembali asadus doamang dangadung be pangapianan na di kota doh na di desa be di Parbalajon nunga sarupa sudah sama rata sesuai dengan tingkatan di pengalaman kerja atau bagaimana dia sudah beberapa tahun atau puluh tahun atau bahkan 30 tahun dia sudah melayani di HKBP. Tentunya berbeda dengan orang yang baru pertama atau setahun dia melayani di HKBP. Tentunya mari kita sambut Bapak Ibu Saudara bagaimana dengan sentralisasi HKBP yang menyamaratakan bagaimana dengan para balajoon yang kami terima Bapak Ibu Saudara. Kita yakinkan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan
tentunya Bapak Ibu menjadi perpanjangan tangan di HKBP kita, mulut tataringoti pe, mulut ditaranggoti opui pe, di keberhasilan ini juga sudah beberapa periode, mulai dari Amang Opui Emeritus almarhum Saina Baban juga sudah menggumulkan ini bagaimana supaya lebih sukses. Ternyata untuk periode inilah keberhasilan itu. Karena itu Bapak Ibu kami gugah, kami mau rindu untuk kita memberikan yang terbaik supaya ini tetap terrealisasi, terencana buat kedepannya juga bagaimana sentralisasi HKBP yang kita terima yang sudah dikelola oleh BPSK Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu berikanlah yang terbaik kepada gereja dan kepada Tuhan lewat maupun kegiatan sosial. Gunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan juga kepada pelayanan kepada Tuhan. Ini juga yang menggugah kita Bapak Ibu Saudara, muliakanlah Tuhan dengan segala totalitas kehidupan kita yang kita tahu Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Kiranya berkat-berkat Tuhan kita pakai dengan totalitas kehidupan kita menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Biarlah kami Tuhan dengan totalitas kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan di dalam Yesus adalah sumber kehidupan, sumber berkat. Kristus yang sudah menyatakan dirinya di pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kami. Itu juga Tuhan kami mau memberikan dari bagian kami Tuhan, di mana Kristus sudah menyelesaikan di pengorbanan di kayu salib untuk keselamatan kami dengan kemurahan anugerah Tuhan yang kami terima. Engkau Tuhan kembali menggugah kami sebagai jemaat Tuhan di HKBP Bandung Reformanda. Kembali kami Tuhan digugah firman Tuhan supaya kami memuliakan dengan harta dan kekayaan kami, dengan apa yang ada pada diri kami Tuhan, supaya itu menjadi dupa yang harum kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin rindu bahwa Engkau Tuhan telah memberikan sumber-sumber berkat, pundi-pundi di dalam setiap aktivitas pekerjaan dan apapun di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin jemaat-Mu diperbaharui, tetap memuliakan Tuhan dengan totalitas kehidupan kami menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami diperdengarkan menjadi peneguhan kembali, menggugah kami kembali arti persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, Engkau semakin berkati di setiap aktivitas pekerjaan mereka Tuhan, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung, dan begitu juga Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan kami ke depannya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan.